got so much motherfucking design on right now. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang diabetes basah dan diabetes kering. Bayangkan teman-teman, seseorang yang didiagnosa menderita diabetes mellitus, tetapi berat badannya justru menurun secara drastis, meskipun pola makannya tetap ataupun bahkan ada peningkatan dalam porsi makanan. Orang seperti ini biasanya lebih sering haus, lebih sering buang air kecil, lebih sering makan meskipun sudah makan banyak teman-teman. Kulitnya juga menjadi kering, kemudian sering merasa gatal-gatal. Bahkan luka sekecil apapun tetap akan susah sembuh teman-teman. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai diabetes kering. Secara medis, kondisi seperti ini lebih mengarah pada gambaran diabetes tipe 1 teman-teman. Diabetes tipe 1 sendiri kondisi di mana pankreas tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. Sedangkan insulin merupakan suatu hormon yang berfungsi untuk membawa gula ini dialirkan kepada sel-sel agar bisa menjadi sumber energi kita. Nah, ketika sel-sel ini kekurangan kekurangan pasokan gula, sel-sel ini akan mencari alternatif untuk mendapatkan sumber energi cadangan teman-teman. Nah, sumber energi cadangan ini biasanya diambil dari massa otot ataupun lemak yang menumpuk dalam tubuh teman-teman. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan seseorang menjadi kurus atau mengalami penurunan berat badan secara drastis teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang diabetes basah teman-teman. Diabetes basah ini biasanya ditandai dengan luka yang susah sembuh teman-teman, hampir sama dengan diabetes kering. Tetapi pada diabetes basah ini lukanya biasanya lebih ke luka basah, berwarna, kemudian berbau yang tidak sedap teman-teman. Dalam istilah medis, kondisi ini biasanya mengacu pada komplikasi diabetes teman-teman, atau biasa kita sebut ulcus diabeticum teman-teman. Ulcus diabeticum ini merupakan suatu kondisi di mana saraf-saraf di kaki sudah mengalami kerusakan teman-teman, atau kekurangan pasokan darah. Nah, kondisi seperti ini merupakan komplikasi dari diabetes teman-teman. Biasanya kondisi luka pada penderita diabetes basah ini si penderita ini tidak terasa teman-teman. Jadi dia tidak merasakan kalau ada luka karena sudah mengalami kerusakan saraf di kaki teman-teman. Kemudian ditandai juga dengan peredaran darah yang kurang lancar yang akan menyebabkan luka tersebut akan menjadi memburuk teman-teman. Nah, sangat penting untuk diingat ya teman-teman ya. Diabetes basah dan diabetes kering merupakan bukan istilah medis ya teman-teman ya. Diabetes basah dan diabetes kering ini merupakan suatu istilah dari masyarakat umum untuk menggambarkan kondisi dari penderita diabetes teman-teman. Jika teman-teman memiliki kenalan seseorang yang menderita diabetes, segera arahkan untuk konsultasi kepada tenaga medis atau dokter ya teman-teman ya, agar bisa cepat menghindari komplikasi diabetes teman-teman. Nah, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.